Sejarah Indonesia yang awalnya merupakan kumpulan kerajaan yang berbasis agama dan suku memperkuat kebutuhan akan adanya suatu ideologi yang dapat menyatukan itu semua. Pancasila yang diperjuangkan untuk mengikat agama-agama dan suku-suku itu harus tetap mengakui jati diri dan ciri khas yang dimiliki setiap agama dan suku. Sebagai negara yang bermayoritas penduduk agama Islam, Pancasila sendiri yang sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu dan masih bertahan sampai sekarang, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung, namun pasti akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan secara fair, hal tersebut dapat memojokkan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa, terutama bagi provinsi yang mayoritas beragama non-Islam. Karena itulah sampai detik ini, bunyi sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan agama, tidak hanya agama Islam, namun termasuk juga agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu sebagai agama resmi negara pada saat itu. Atas perubahan bunyi sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa membuat para pemeluk agama lain di luar Islam merasa puas dan merasa dihargai. Searah dengan perkembangan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting atau biasa disebut dengan butir-butir Pancasila. Di antaranya, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dari butir-butir tersebut dapat dipahami bahwa setiap rakyat Indonesia wajib memeluk satu agama yang diyakini. Tidak ada pemaksaan dan saling toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, apalagi negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan.
Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan ataupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas satu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas-minoritas. Bahkan, pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agama-agama yang berlaku di Indonesia tidak hanya Islam, tetapi ada Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Kesemua agama itu menganut paham atau konsep bertuhan, bahkan pengikut animisme. Pada masa prakemerdekaan, tatanan sosial masyarakat di Nusantara kebanyakan terdiri dari kerajaan-kerajaan Hindu. Dari sistem monarkis seperti ini, belum dikenal konsep musyawarah untuk mufakat. Tetapi yang berlaku adalah Sabda Pandita Ratu. Rakyat harus tunduk dan patuh pada titah sang raja tanpa reserve. Sekaligus, minus demokrasi karena kedudukan raja diwarisi turun-temurun. Kala itu tidak ada persatuan, perpecahan, perebutan kekuasaan dan wilayah selalu mengundang pertumpahan darah. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintah, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsisten atas ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas, tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama, ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut, atau standar agama tertentu, kepada pemeluk agama lainnya dengan dalih moralitas. Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar, salah, dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. Kalaupun penggunaan dasar agama, haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, bukan berdasarkan salah satu agama, entah agama mayoritas ataupun minoritas. Kesimpulan, Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan bahasa, sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut. Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud.